Halo teman belajarku, di video ini gue mau ngebahas soal Autologi M 2016 kode 581. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi, cek sendiri. Oke, langsung aja nomor 36. Di antara unsur-unsur berikut ini, yang akan memiliki kemiripan sifat dengan X8 adalah kemiripan sifat. Jadi di SPU itu, unsur-unsur yang punya sifat yang mirip dalam satu golongan atau dikelompokkan dalam satu golongan. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih ABCDE yang satu golongan sama X8. Nah, kita harus bikin konfigurasinya. X8 1S2 2S2 2P 4. Bisa ya bikin konfigurasi. Dan untuk menentukan golongannya, kalau paling belakangnya S, lihat S-nya aja. Itu berapa? Itu golongan A. S1 ya 1A, S2 ya 2A. Kalau paling belakangnya P, tambahin sama S yang di depannya. Totalnya 33A, 44A, 55A, dan seterusnya. Kalau paling belakangnya D, tambahin juga sama S-nya. Tapi nanti jadi golongan B. Kalau F itu golongan B juga, tapi lantanida, aktinida. Ini transisi dalam. Oke. X paling belakang P nih. Berarti lihat P-nya, tambahin sama S. 2 tambah 4, 6. 6A. Oke ya, kita cari yang 6A juga. A11. Boleh pakai gas mulia aja, lebih singkat. Neon 10. Setelah neon 3S1. Paling belakang S, lihat S-nya aja. Golongan 1A. B20. Pakai gas mulia lagi biar lebih singkat. Argon 18. 4S2. Paling belakang S 2. Golongan 2A. C33. AR18. 4S2. 3D10. 4P3. Paling belakang P, tambahin sama S-nya. 2 tambah 3, 5. Golongan 5A. Masih belum sama. Yang D34. AR18. 4S2. 3D10. 4P4. Oke, 18, 20, 34. Pas. Paling belakang P, tambahin sama S-nya. 4 tambah 2, 6. 6A. Ya, ini dia yang sama. Sama-sama golongan 6A. Jadi X dan D ini punya sifat yang mirip karena golongannya sama. Yang D jawabannya. Oke, next 37. Formamida memiliki struktur HCONH2. Atom pada formamida yang memiliki geometri trigonal planar. Oke, bentuk geometri trigonal planar ini, kalau PEI-nya 3, PEB-nya 0. Penjelasan mengenai bentuk molekul udah gue jelasin di video sebelumnya. Cek di pojok kanan atas. Oke, berarti kita coba bikin HCONH2 ini biar kelihatan PI-nya berapa, PB-nya berapa buat masing-masing atom, atom C, atom N, atom O. H, C. Nah, kalau dalam kurung O kayak gini, bukan lanjut ya, tapi kayak bikin cabang gitu. Nah, terus lanjut NH2. Untuk tahu PI-nya kita bisa lihat dari atom yang diikat sama dia.
Sedangkan untuk PEB-nya akan sangat membantu kalau teman-teman ingat golongannya. Karena golongan menentukan elektron valensi. Karbon, golongan 4A, punya 4 elektron valensi. Nitrogen, golongan 5A, punya 5 elektron valensi. Oksigen, golongan 6A, punya 6 elektron valensi. Oke, kita lihat dari atom karbon dulu. PI-nya 1, 2, 3. Ngikat 3 atom lain ya, berarti PI-nya 3. PEB-nya C punya 4 elektron valensi. Dan keempat-empatnya udah dipakai buat berikatan nih. 1, 2, 3, 4. Berarti PEB-nya 0. Nah, pas banget. C inilah yang bentuknya segitiga planar. Trigonal planar, segitiga datar, trigonal datar. Karena PI-nya 3, PB-nya 0. Nah, mungkin kalau lihat N kayak gini doang, N juga PI-nya 3 ya. Tapi jangan lupa N itu golongan 5A. Golongan 5A punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan baru 3 nih. Jadi masih ada 2 lagi. Ini dia. N punya 1 pasang elektron bebas, 1 PEB. Jadi 3 PI dan 1 PEB. Bentuknya bukan trigonal planar, tapi trigonal piramid. Yang masih lupa silakan lihat video penjelasan bentuk molekul. Kalau H jelas enggak ya? O juga enggak. Karena yang punya bentuk itu atom pusat. Atom pusat itu yang dia ngikat beberapa atom lain. Jadi jawabannya yang trigonal planar adalah atom karbon aja. Nitrogennya enggak, oksigen juga bukan. Next 38. Aluminium klorida dengan NMR 1,3,5 sebanyak 61,5 gram direaksikan dengan 49 gram asam sulfat. Jumlah mol aluminium sulfat yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah aluminium, Al. Ingat Al itu golongan 3A, 3+. Klorida itu Cl-. Berarti ketika mereka bergabung, senyawanya bukan AlCl, tapi AlCl3. Kalau asam sulfat pasti tahu ya, H2SO4. SO4 2-, jadi 2H+. Maka reaksinya AlCl3 plus H2SO4. Nah, reaksi asam basa garam umumnya atau biasanya tuker-tukeran ion plus ion minnya. Al3 plus Cl-, H plus SO4 2- ditukar nih. Jadilah Al2SO4 3 kali. Al-nya 3 plus, SO4-nya 2- disilang. Atau biar muatannya setara, seimbang. Sama HCl. Stoikiometri reaksi biasa intinya cuma 2 hal. 1, bikin reaksi dan setarain. Yang kedua, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Atau bikin MRS kalau ada 2 zat yang diketahui molnya. Oke, di sini ada aluminium klorida, ada gramnya. Dari gram bisa dong dapat mol. Mol itu gram per mr. Terus asam sulfat juga ada gramnya nih. Bisa dapat juga molnya. Jadi karena ada 2 zat yang diketahui molnya, kita buat mula-mula reaksi sisa. Dan jangan lupa disetarain. Al di kanan 2, Al di kiri harus 2. Sulfat di kanan 3, sulfat di kiri harus 3. Cl-nya atau H-nya 6. 1,5 gram per mr-nya. 133,5. 0,46. Asam sulfatnya 49 per 98. Setengah ya, 0,5 mol. Nah, habis kayak gini cari pereaksi pembatas. Bukan yang molnya kecil, tapi yang mol per koefisiennya kecil. Jadi mol kecil belum tentu dia malah habis duluan, tapi mol per koefisien kecil yang pasti habis duluan.
0,46 per 2 sama 0,5 per 3. Mana yang lebih kecil? Pasti 0,5 per 3 ya. Maka asam sulfat sebagai pereaksi pembatasnya. Habis, sisanya 0. Maka yang bereaksi ya pasti 0,5 mol. Dan ingat, di baris reaksi itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien 3, 0,5. Koefisien 2 berarti ya 2 per 3 dikali 0,5. Ini berapa sisanya nggak usah dihitung. Koefisien 1 berarti ya 1/3 dikali 0,5. Ini 6 berapa? 1. Produk mula-mulanya 0. Nah, ingat reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Maka aluminium sulfat yang dihasilkan, ini ya, berapa nih? 1/3 dikali 0,5. Sama dengan 1/6 mol ya. Ini hasilnya juga nggak usah dihitung lah, meskipun kelihatan sih. Ini jawabannya, 1/6 mol aluminium sulfat yang dihasilkan. A jawabannya.